Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin, CGP dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tugas koneksi antar materi pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Menurut Kabat-Zinn, kesadaran penuh adalah sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kesadaran penuh muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Kesadaran penuh dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan. Melatih kemampuan untuk memberikan perhatian yang berkualitas pada apa yang kita lakukan. Kegiatan seperti ini, latihan menyadari napas, latihan bergerak sadar, latihan berjalan sadar, dan berbagai kegiatan sehari-hari yang mengasah indera kita. Pembelajaran sosial emosional yang disingkat dengan PSE adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. PSE atau KSE mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal atau pribadi yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai pengajar dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran, sehingga murid kita dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunianya. Pembelajaran sosial dan emosional itu memiliki 5 kompetensi. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kita sebut dengan pengenalan emosi. Di sana terdapat ada 6 emosi dasar pada manusia, yaitu takut, jijik, marah, kaget, bahagia, dan sedih. Emosi ini biasanya muncul akibat reaksi fisik, aktivitas pikiran, dan pengaruh budaya. Kompetensi yang kedua yaitu pengelolaan diri, atau yang lebih kita kenal dengan pengelolaan emosi dan fokus. Di sini merupakan prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri, atau di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidup bagi dirinya, ia harus mengatur dan mengelola dirinya sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk membawanya ke arah tercapainya tujuan hidup. Kompetensi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang jika secara konsisten dan berkelanjutan ditumbuhkan dan dibiasakan secara dini, maka akan memungkinkan seseorang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih berdaya lenting dalam menghadapi segala konsekuensi yang harus dihadapinya. Kompetensi keempat yaitu kesadaran sosial atau empati. Keterampilan berempati merupakan keterampilan yang membantu seseorang memiliki hubungan yang hangat atau yang dekat dan lebih positif dengan orang lain. Kompetensi yang terakhir yaitu yang kelima, kompetensi kemampuan sosial atau resiliensi. Resiliensi biasanya tidak menghilangkan kesulitan dalam hidup, tetapi membuat kita kembali bangkit dari kesulitan, memberikan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan dan terus melangkah lebih maju. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara atas dasar kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Kalau kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati murid dalam proses perkembangan kepribadiannya. Sedangkan kodrat zaman bermakna
bahwa pembelajaran murid disesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan asas trikon terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Hal tersebut keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional menunjukkan bahwa asas trikon harus memperhatikan kondisi ketiga tersebut yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan murid sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan pengalaman yang bermakna yang diberikan kepada murid dalam proses pembelajarannya. Kaitannya dari pembelajaran sosial emosional yaitu dalam pembelajaran memberikan keluasaan kepada murid dalam pembelajaran sehingga murid dalam kondisi yang nyaman untuk belajar. Sehingga guru tersebut dapat menggunakan berbagai macam atau metode pembelajaran sehingga tercapai tujuan secara maksimal. Visi dan misi guru penggerak. Materi pada 1.3 itu tersajikan mengenai inquiry apresiatif yang merupakan pendekatan pada pengalaman terbaik di mana pengalaman itu adalah menghidupkan yang mengarahkan pada keberhasilan. Keterkaitannya dengan materi KSE adalah pada pengelolaan diri, di mana kita menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh murid untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada materi budaya ini disajikan beberapa materi, diantaranya yaitu kesepakatan kelas. Keterkaitannya dengan materi KSE adalah pada keputusan yang bertanggung jawab dalam menyepakati kesepakatan kelas tersebut agar hasil diharapkan dapat tercapai. Yang kelima yaitu pada pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kaitannya dengan pembelajaran KSE atau PSE adalah diberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan atau memilih berbagai jenis pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan minat dan bakat mereka sehingga pembelajaran tersebut mencapai keberhasilan. Demikian tugas koneksi antar materi pada modul 2.2 dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.